tema ini baik sekali. Dalam bulan keluarga jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan diingatkan untuk berani mengakui dan terima. Apa artinya? Artinya berani mengakui dosa-dosa kita. Berani mengakui, maka Tuhan katakan terima pengampunan. Sehingga dalam Mazmur 32 ini ada satu pertanyaan penting. Siapakah orang yang paling berbahagia? Jawabannya hanya satu dari Alkitab ini. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya. Orang yang ditutupi dosa-dosanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Gandaria mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi yang baru pertama kali beribadah dan untuk semua warga jemaat juga, apabila membutuhkan pelayanan dapat menghubungi anggota majelis terdekat atau kantor gereja. Sebelum kita beribadah, saya akan membacakan beberapa warta gereja. Pertama, Majelis GKJ Gandaria akan menyelenggarakan sidang MPL pada hari Minggu 10 Oktober pukul 1 sampai selesai. Mohon kehadiran seluruh majelis dan dukungan doa dari warga jemaat GKJ Gandaria untuk terlaksananya persidangan tersebut. Kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, Majelis GKJ Gandaria akan menyerahkan pelayanan ibadah, peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi pasang calon pengantin sebagai berikut. Thomas Pamuji Jayaputra, anggota jemaat GKJ Gandaria, kelompok Kebun Pala, putra dari keluarga Bapak Mujiono dan Ibu Paniem, dengan Yulfa Ayu Desvianti M, anggota jemaat GPIB Nehemia Jibogo Jabar, putri dari keluarga Bapak Alfred Jandi Oktavia Manuputi almarhum dan Ibu Yani Ari Purwanti, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di GPIB Nehemia Cibogo. Mohon dukungan doa dari jemaat dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut. Ketiga, Komisi Arimatea. Bagi anggota Arimatea yang memiliki tunggakan sebelum tahun 2016 akan diputihkan. Dan Bapak Ibu yang mulai membayar tunggakan akan dimulai dari tahun 2016 dan seterusnya. Mohon bantuan para anggota Arimatea untuk mengecek buku iurannya dan menginformasikan kepada pengurus Arimatea atau ketua kelompoknya untuk membantu kelancaran pembayaran iuran Arimatea ini. Terima kasih. Demikian warta gereja pada hari ini. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Dona Nainggolan STH, yaitu dari GKPO Halim, Kantoria oleh tim Kantoria Pepantan Cawang, tim musik oleh tim musik Pepantan Cawang. Selamat beribadah. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan. Tetapi di dalam keunikan kita,
kita hendaknya saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih setianya yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda, eyang kakung dan eyang putri yang dikasihi Tuhan. Sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Segala rahmat
Marilah bersama-sama kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, sekaligus percaya bahwa Bapa Sorgawi akan mengasihaninya dalam Yesus Kristus. Mari jemaat mengaku dosa secara pribadi dan saya akan menutupnya di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengaku dosa kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami sadar sebagai manusia yang lemah, banyak kesalahan, kelemahan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama kami. Ampunilah kami Bapa, dan tolonglah kami untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terimalah pengampunan dosa kami Bapa. Kami mengaku segala dosa kami dan kami percaya Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka.
Aku memberitakan bahwa keampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita hamba-Nya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, berita anugerah bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah mendamaikan kita dengan diri-Nya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, sahabat, dan keluarga kita. Salam Namaste. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sebagai bagian yang terbaik bagi hidup orang percaya. Marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan sebelumnya saya akan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah menaikkan puji-pujian dalam ibadah Minggu Kudus pagi hari ini. Biar semua itu boleh menjadi rema, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini bagian yang terbaik, kami akan menerima firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sebagai jemaat, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya mampu mendengar, tetapi kami juga mampu dengan kekuatan Roh Kudus
menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah dalam ibadah ini Bapa, atas hamba-Mu yang siap melayani, dan hamba mohon urapan kuasa hikmat yang datang daripada Roh Kudus yang akan menyertai pelayanan ini. Kami sambut firman Tuhan pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Marilah kita membuka kitab Mazmur pasal 32, ayat pertama sampai ayat 11 saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, yang memelihara dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya pasti semua berada dalam keadaan sehat dan selalu disertai oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berani akui dan terima. Hari ini atau minggu ini adalah masuk pada bulan keluarga, di mana kita diingatkan sebagai jemaat supaya kita saling merawat keluarga kita masing-masing, memperhatikan, mengasihi, dan mendoakan anggota keluarga kita. Ada lagu yang saya lupa tahun berapa menjadi satu soundtrack di sebuah sinetron Keluarga Cemara. Ya, saya sepotong nyanyikan lagu ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Ya, suara saya bagus sekali, jadi dinikmati saja dengan sukacita. Kalau kita berbicara tentang pengakuan, atau kita berbicara tentang bagaimana setiap orang itu dapat menyadari dirinya, maka pembacaan kita pada pagi hari ini, ketika kita berbicara tentang keluarga, kita mau terlebih dahulu membaca teks dari Mazmur 32 ini. Bahwa dari nats ini ada dua perbedaan penting yang kita bisa lihat, yaitu yang pertama, orang yang hidup dalam dosa
dan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Mazmur 32 ini adalah sebuah pengalaman hidup dari orang benar. Orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang hidupnya selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tokoh yang terkenal dalam Perjanjian Lama yaitu Daud. Tetapi kita diingatkan bahwa Daud adalah manusia sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Punya kelemahan, punya kecenderungan untuk mengikuti keinginan daging. Dan inilah yang kita dapatkan bahwa Daud melakukan banyak sekali dosa di hadapan Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam kitab 1 Samuel. Bagaimana ketika Daud mengikuti keinginan matanya, lalu dia menikmati tubuh daripada seorang perempuan yang adalah istri dari prajuritnya, yaitu Batseba. Bagaimana kemudian dia tidur bersama, lalu kemudian dia berbohong kepada suami daripada perempuan ini, dan akhirnya dia membunuh Uria. Itu adalah sebuah kekejian. Ketika Daud melakukan itu, dia berpikir bahwa dia aman. Tetapi ketika seorang nabi yang diutus Tuhan mengingatkan Daud tentang semua pelanggaran-pelanggarannya, yaitu Nabi Natan. Di Mazmur 51 kita bisa membaca bagaimana Daud mengakui dosa-dosanya. Daud mengakui dosa-dosanya dan kemudian dia bertobat. Dan dia mau mengatakan bahwa masa lalunya adalah masa lalu yang mengecewakan Tuhan. Tetapi kemudian dia mengajar kepada orang-orang pada masa di Perjanjian Lama dan hari ini bahwa dosa itu bisa saja ada pada setiap kita, sekalipun kita adalah orang yang mengaku percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, seharusnya setiap orang itu seperti Daud, berbuat dosa dan mengaku dosa-dosanya. Tetapi fakta berbicara, ada orang yang merasa sehat, ada orang yang merasa aman, ada orang yang merasa bahagia hidup dalam dosa. Dan tidak berpikir bahwa dosa ini akan menghancurkan hidupnya. Dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Saya tetap bisa bekerja, saya tetap sehat, saya tetap bisa makan, saya tetap punya uang, jabatan saya tetap aman. Ngapain cari Tuhan? Dan terus hidup di dalam dosa. Mohon maaf, saya akhirnya mengikuti tren anak muda sekarang, yaitu mendownload aplikasi TikTok. Saya tidak bermaksud untuk menghabiskan waktu untuk mengikuti TikTok, tapi memang kami disarankan sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan firman melalui TikTok. Ada TikTok ternyata yang bernuansa kekristenan. Hanya saya belum sempat buat videonya, tetapi ada saya mengikuti TikTok ini, wah banyak sekali hal-hal yang sepertinya dilegalkan. Apa itu? Maaf, kehidupan sesama jenis yang sepertinya mereka sudah diakui oleh masyarakat. Baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan ada yang lebih, bagi saya itu mengerikan. Dua perempuan punya hubungan khusus dan mereka ini punya satu suami yang dua-duanya juga bisa berhubungan dengan suami mereka, satu laki-laki, dua perempuan. Dan saya kalau melihat video-video mereka, ya kadang-kala itu kan sering muncul berulang-ulang, mereka aman-aman saja. Mereka merasa hidup mereka bahagia. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dosa adalah penyakit yang mematikan. Mungkin prosesnya tidak seperti gigit cabai pedas, ya, atau kita langsung rasa kepedesan, tidak seperti itu. Atau kita tidak seperti minum air yang dingin langsung kita rasa dingin, tidak. Dosa itu adalah sebuah proses, tapi bukan proses yang baik. Dosa adalah proses yang disebut dengan penyakit mematikan. Cepat atau lambat, dosa itu akan membawa kepada kebinasaan kalau kita tidak bertobat. Itulah sebabnya pada pagi hari ini tema ini baik sekali. Dalam bulan keluarga jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan diingatkan untuk berani mengakui dan terima. Apa artinya?
Kalau kita melihat keluarga, kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Gereja terdiri dari beberapa keluarga. Orang menyebutnya zaman sekarang adalah keluarga milenial. Dalam zaman yang semakin modern, yang semakin maju, saya melihat ada suami istri, orang tua, anak yang sudah semakin mengikuti gaya barat. Kadangkala panggil orang tuanya dengan nama atau atau gitu ya. Ini yang kita sebut dengan keluarga milenial. Kita diingatkan bahwa gereja harus serius membina keluarga. Karena gereja ini terdiri atas beberapa keluarga. Dan saya mau mengatakan bahwa konsep tentang keluarga sudah dicatat dalam Alkitab. Sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, satu pasang laki-laki dan perempuan. Jadi ini konsep tidak bisa dirubah. Sekalipun keadaan berubah, milenial, modern sekalipun, apa yang ditetapkan Allah tidak bisa dirubah. Perhatikan kalimat saya. Alkitab sudah mencatat A, manusia tidak bisa merubah menjadi B, C, dan seterusnya. Apa yang ditetapkan Allah, itulah yang harus ditaati oleh umatnya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Keduanya menjadi satu daging dan keduanya diberi mandat ilahi untuk memelihara bumi ini. Artinya Tuhan yang berinisiatif. Tuhanlah yang mengawali pembentukan keluarga melalui Adam dan Hawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ini juga yang mengakibatkan manusia sampai hari ini mengenal 4 huruf, yaitu dosa. Mereka jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, dan pada akhirnya sekalipun mereka manusia pertama, belum ada manusia lain. Mungkin kita berpikir secara logika, kenapa sih Tuhan gak mengampuni mereka saja? Tuhan tidak membiarkan saja mereka di Taman Eden selama-lamanya. Kenapa mesti diusir? Kenapa mesti mendapat hukuman yang berat? Ya, Alkitab jelas mencatat dalam Kejadian pasal 3 bahwa Adam mendapat hukuman berpeluh, bekerja keras untuk bisa mendapatkan makanan. Hawa akan mengalami kesusahan ketika mengandung, kesusahan ketika melahirkan. Dan ular, hukumannya adalah merayap dan debu tanah menjadi makanannya. Artinya, tidak ada kesempatan bagi manusia yang benar-benar takut kepada Tuhan untuk membiarkan dosa menjadi penyakit yang mematikan dalam dirinya. Sehingga tema firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa dosa bukan untuk disembunyikan. Ada orang yang mencoba munafik. Ada orang yang mencoba seolah-olah dia orang benar. Ya, manusia bisa ditipu, manusia bisa dibohongi. Ya, ada lagu pujian yang sudah lama sekali itu saya nyanyikan ketika saya mahasiswa. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Ya, di depan manusia kita bisa bersandiwara menjadi orang yang baik, orang yang humble, orang yang menyenangkan. Tetapi dosa adalah sebuah penyakit yang sedang berproses dalam diri seseorang. Itulah sebabnya dalam bulan keluarga ini kita diingatkan supaya kita mengakui dosa kita, bukan menyembunyikannya. Karena bagaimanapun kita kuatnya menyembunyikan dosa, akan ada rasa bersalah, rasa takut, rasa tertekan. Sekalipun kelihatan tampilan di luarnya happy, tapi saya pastikan dia sendiri tidak nyaman dengan apa yang sudah dia simpan, karena dia tahu firman Tuhan ini. Seperti Daud. Wah, dia aman waktu dia bisa membawa istri Uria ini, Batseba, masuk ke istananya, tidur bersama. Lalu dia bunuh Uria, dia katakan aman. Oh tidak. Kalau dia adalah orang yang mengingat firman Tuhan, maka Tuhan akan mengingatkan dia. Dan firman Tuhan mengatakan Nabi Nathan mengingatkan Daud.
Hari ini saya mau memberikan 2 hal penting dari tema berani akui dan terima. Yang pertama, saya ambil bagian ini dari tema yaitu berani akui. Artinya berani mengakui dosa-dosa kita. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk ketika kita tahu kita bersalah, ketika kita tahu hidup kita sudah bertentangan dengan firman Tuhan, langkah pertama supaya ada pemulihan dalam keluarga adalah berani mengakui dosa-dosa kita. Menyimpan dosa berarti kita sedang menyimpan penyakit yang menggerogoti fisik kita juga, menggerogoti jiwa kita. Dalam satu tulisan Rasul Paulus dia katakan dosa itu seperti penyakit kanker yang menjalar. Bahkan orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, mengampuni saudaranya, yang tidak bisa mengasihi saudaranya, itu seperti sedang menyimpan kepahitan yang kemudian akan menjalar dan membusukkan hati dan kehidupannya. Jadi yang pertama adalah berani mengakui dosa, berani akui. Artinya kita jangan hidup terus di dalam dosa. Dalam keluarga, saya menyebut keluarga milenial, tidak ada keluarga yang sempurna. Orang tua pasti pernah salah kepada anak dan sebaliknya. Zaman sekarang, kadangkala mohon maaf untuk anak-anak muda sekarang, lebih galak anak dari orang tua. Ya, kita ngomong 1, mereka bisa 10. Kita belum ngomong, mereka langsung melotot gitu ya. Beda dengan zaman dulu. Orang tua melotot aja kita udah mengerti. Ya ini harus kita perhatikan. Jangan merubah posisi. Orang tua harus dihormati. Anak-anak harus dikasihi. Ini firman Tuhan. Jadi yang pertama ini saya mau mengatakan mari kita mengakui dosa. Supaya ketika kita ada pengakuan dalam keluarga. Ada satu tulisan yang saya pernah baca mengatakan bahwa hidup hanya 1 kali, jadi silakan selingkuh. Wah, saya waktu baca itu ngeri sekali. Hidup hanya 1 kali, silakan selingkuh. Ini bagi saya sudah melanggar firman. Bukan bagi saya, memang firman mengatakan ini sudah melanggar. Karena manusia, laki-laki dan perempuan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian, bukan oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, berani mengakui dosa. Supaya kita tidak menyimpan kepahitan, kebencian, penyakit dalam diri kita. Buanglah itu dan akuilah ketika Daud melakukan dosa yang begitu berat. Tuhan mengampuni Daud. Tapi jangan tunggu, saya kan baru dosa kecil-kecilan. Dosanya gak ada 1/10 dari dosa Daud. Nantilah kalau dosa saya udah besar baru saya mengakui dosa. Ingat Bapak Ibu jemaat, dosa tidak melihat kecil dan besar. Siapapun yang melakukannya Tuhan pasti menghukum. Tadi saya katakan di awal, Adam dan Hawa itu manusia yang cuma 2 orang. Kenapa sih gak Tuhan izinkan saja, berikan ya udahlah gak ada orang lain daripada dia mati? Oh tidak. Tuhan adalah kudus. Maka kuduslah kamu seperti aku Tuhan Allahmu kudus. Konsep ini dari awal penciptaan sampai hari ini masih berlaku. Dan kita bagi orang percaya, ingat firman Tuhan ini. Yang pertama, berani mengakui dosa-dosa kita. Supaya kita tidak hidup dalam perasaan tertekan, kita tidak hidup dalam perasaan bersalah, dan akhirnya sepanjang hidup kita menjadi orang yang munafik. Hidup dalam kepura-puraan itu tidak enak, capek. Jadi be yourself, jadilah dirimu sendiri. Ya, ketika saya dengan suami, karena tugas pelayanan, saya harus keluar kota berhari-hari, ya, berminggu-minggu, suami juga kadang berbulan-bulan. Saya hanya bilang, ada orang bilang begini ke saya, Ibu percaya sama Bapak, perginya lama banget loh. Saya hanya bilang satu ketika kami menikah dan tahu tugas kami, Pak, saya hanya tahu Tuhan mempersatukan kamu dan saya sebagai suami istri. Jadi kamu boleh pergi kemana saja, boleh pergi pelayanan atau bekerja dengan siapa saja, tapi jangan hianati kepercayaan saya. Itu saja cukup, saling percaya, saling menghargai, selesai. Karena saya juga seringkali pergi dengan teman-teman saya yang lawan jenis ya. Kemarin ke Sumba saya ada 8 hari pergi dengan ketua di mana saya bekerja, dia laki-laki pergi. Sama-sama naik pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, 8 hari tinggal di satu rumah mes dengan mahasiswa.
Saya hanya bilang, saya tahu posisi saya. Artinya ini menjadi satu komitmen. Hanya maut yang memisahkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Itu sebabnya gereja memandang perlu pernikahan itu. Ya, untuk anak muda, saya ingatkan sekali lagi, carilah pasangan yang takut kepada Tuhan. Carilah orang yang putihnya sedikit seperti saya, jangan yang putihnya banyak. Walaupun putihnya sedikit, tapi berkatnya di bumi dan di sorga. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir, ketika kita berani mengakui dosa, maka pasti Tuhan akan memberikan pengampunan. Berani mengakui, maka Tuhan katakan terima pengampunan. Sehingga dalam Mazmur 32 ini ada satu pertanyaan penting. Siapakah orang yang paling berbahagia? Jawabannya hanya satu dari Alkitab ini. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang diampuni pelanggarannya. Orang yang ditutupi dosa-dosanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengakui dosa kita, tunggulah bagaimana Tuhan bekerja. Tapi ini saya memberikan catatan untuk para majelis yang melayani di gereja. Ada bagian pengakuan dosa ataupun pendeta misalnya. Jangan menganggap tiap minggu juga ada bagian sesi pengakuan dosa. Jadi Senin sampai Sabtu saya berbuat dosa, Minggu minta ampun kepada Tuhan. Ini salah. Ya. Bukan berarti hari Minggu kita mengaku dosa, Senin sampai Sabtu kita hidup dalam dosa. Ya, karena dosa itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan setelah kita menerima pengampunan, dalam keluarga kita apa yang Tuhan akan berikan? Yang pertama, Tuhan akan memberikan pemulihan dan pembaharuan rohani. Keluarga, pribadi, anak-anak Tuhan yang mengaku dosanya pasti akan menerima pemulihan, akan menerima pembaharuan hidup, disadarkan untuk berjalan dalam firman Tuhan. Disadarkan untuk tidak lagi mengikuti jalan yang salah, yang tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima pengampunan, kita akan mengalami sukacita. Tidak lagi tertekan, tidak lagi munafik, tidak lagi berpura-pura, tidak lagi merasa saya harus bersandiwara setiap saat. Bebas, ada sukacita. Hidup boleh ada pergumulan, masalah boleh datang dalam rumah tangga, dalam pekerjaan keluarga, tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah percaya kepada Dia. Dan dampak yang ketiga adalah ketika kita sudah mengaku dosa dan menerima pengampunan, Tuhan akan memberikan pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin baik. Saya ingat satu kali majelis ada yang melayani, ya dia mau doa persembahan saja tulis ya, ini di ibadah keluarga. So satu kali lembar kertasnya itu jatuh di tengah doa, mungkin kesenggol apa terlalu grogi, jatuh. Ya, ada yang lihat sih karena saya doa tutup mata waktu itu. Jatuh dia langsung amin, udah bingung ngomong apa lagi. Pokoknya dia baru doa apa terus mungkin terlalu grogi, kertas itu jatuh, dia kan nggak mungkin ngambil gitu ya. Akhirnya dia langsung tutup doa. Lalu dia cerita kepada suami saya karena pendeta jemaat di sana. Aduh Pak Pendeta, saya baru belajar berdoa begini-begini dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mau belajar. Dan sekarang dia sudah bisa berdoa tanpa teks. Mengalir dari hatinya. Ketika kita menerima pengampunan, maka akan ada pertumbuhan rohani. Saya akan baca satu kalimat yang bagus sekali. Yang mungkin bisa diingat oleh jemaat. Ini kalimat yang menuju kepada akhir khotbah saya. Jadi jangan takut terlalu lama. Ya, saya kalau khotbah memang agak lama. Tapi saya tahu ini harus cepat diakhiri. Kalimatnya begini. Jangan hapus persaudaraan karena sebuah kesalahan. Tetapi hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang hebat yang tidak pernah salah. Termasuk dalam keluarga. Jangan hapus keluarga. Kekeluargaan karena sebuah kesalahan. Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua, papa, mama. Memang maaf ada bekas istri, bekas suami. Ya, jangan hapus kekeluargaan atau persaudaraan karena sebuah kesalahan. Tetapi hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Kiranya pagi hari ini jemaat Tuhan diingatkan dalam bulan keluarga. Mari kita merawat keluarga.
dengan saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan. Dan dalam bulan keluarga ini, ketika kita berani mengakui dan menerima pengampunan dari Tuhan, maka pembaharuan dan berkat Tuhan akan terus mengalir melalui komitmen untuk berani mengakui dosa dan siap menerima berkat dari Tuhan. Selamat merawat keluarga masing-masing. Mari belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar menerima satu dengan yang lain, dan siapkanlah keluarga menerima berkat Tuhan yang berlimpah, kekuatan, sukacita, berkat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk pada saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Umat kami undang untuk berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dengan iman dan pengharapan kepada Dia. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang mengucap syukur, karena di tengah ibadah Minggu Kudus pagi hari ini, kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengingatkan dan menasehati kami, supaya kami berani mengakui dosa-dosa kami, dan kami juga akan menerima pemulihan daripada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, Bapa. Ketika hamba sudah selesai berbicara, Bapa yang akan menuntun jemaat-Mu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami mengakui semua dosa-dosa kami akan menerima pemulihan daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing. Pagi ini kami akan menyerahkan doa syafaat kami. Kami tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jawaban yang memberikan kami pertolongan dan jalan keluar, yang memberikan kami kelegaan di dalam segala keluh kesah kami. Saat ini hamba akan berdoa untuk jemaat-Mu, menyerahkan jemaat-Mu dalam masa pemulihan dan sakit. Menyerahkan Bapak Kris Agus Trianto, Ibu Sakinem Joko Waluyo, Ibu Jasmi, Ibu Maria Yanti Sasanti, Bapak Sutarno, Ibu Hengki, Bapak Ferry Simanjuntak, Bapak FX Sugeng, Ibu Siswati, Ibu Lis Amini, Bapak Bambang Sutrisno, ayah dari Ibu Trisna Atmi, Ibu Wagina, Ibu dari Ibu Yunianto, Ibu Sudarmani, dan Ibu Eti Marlina. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan juga memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Juga kami menyerahkan Ibu Karsina Yuwono,
Bapak Pendeta Indri Jatmiko, Bapak Sutarno, dan Dwituna Rawinala. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menjamah mereka dalam kelemahan tubuh, di tempat pembaringan mereka baik di rumah, kiranya jamahan Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Berkati obat-obatan makanan yang dikonsumsi, dan ingatkan semua jemaat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini di rumah masing-masing secara onsite, online. Tuhan kiranya memberkati dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara bersaudara dalam keluarga. Tuhan pulihkan, Tuhan kiranya membaharui kami kembali, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami disitulah menerima berkat dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan masing-masing, baik sebagai PNS, sebagai wira swasta, atau juga sebagai anggota dari TNI, apapun pekerjaan dari jemaat-Mu, Tuhan berkenan memberkati, dan dengan pekerjaan yang ada, jemaat Tuhan dipelihara oleh Tuhan melalui segala pekerjaan jemaat Tuhan. Berkati juga setiap keluarga, mungkin ada masalah dalam mendidik anak, dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, atau ada permasalahan di antara hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dalam bulan keluarga ini Tuhan berkenan memulihkan, dan mereka saling mengaku dosa mereka, saling memaafkan dan mengampuni, karena itulah kehendak Tuhan bagi setiap kami untuk saling mengasihi dan mendoakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua majelis di Pawang UKI ini, Tuhan memberkati, supaya mereka saling berkomitmen untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga para majelis, berkati usaha dan pekerjaan yang dilakukan para majelis. Terima kasih Tuhan, yang hari ini juga melayani. Tuhan memberkati para majelis, tim IT, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami mau kembalikan pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku-bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati mereka, supaya mereka dapat bertanggung jawab untuk kehidupan mereka, khususnya dalam studi mereka. Dan Tuhan yang membuat anak-anak kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka dalam sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biar dengan pertambahan usia, Tuhan boleh memberikan sukacita dan berkat yang terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan Yayasan UKI yang selalu memberikan tempat kami dapat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati untuk memiliki kondisi yang semakin kondusif, dan semua kesejahteraan para karyawan tetap dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pembangunan Pawang untuk tahapan selanjutnya. Tuhan memberkati kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya semua memerlukan proses, dan proses yang Tuhan inginkan bagi jemaat-Mu adalah kesehatian untuk bersatu dalam doa, dalam perhatian secara maksimal untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil para menteri, sampai pada pemerintahan daerah sekalipun. Berkati mereka supaya dapat bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Juga pandemi yang masih ada di negara kami. Kami bersyukur ada banyak daerah yang sudah
mengalami zona hijau. Tuhan ingatkan kami tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga pola hidup yang sehat, sehingga virus corona ini tidak semakin meluas, tetapi dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, virus ini akan segera berlalu dari negara kami, sehingga kami akan pulih secara ekonomi dan semua bidang dalam negara kami. Terima kasih Bapa. Hari ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang minggu ke depan, menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terimalah doa ini Bapa, kami bawa dan kami alaskan dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mendengar dan yang akan menjawab doa kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memasuki liturgi syukur. Marilah kita berikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui majelis kelompoknya atau melalui transfer bank ke rekening Bendahara GKJ Gandaria atau rekening Bendahara GKJ Gandaria Pepantan Cawang. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai 4. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita akan haturkan persembahan kita dalam doa yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami diperbolehkan untuk kembali memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan, berkatilah persembahan kami sehingga berguna untuk pelayanan di gerejamu ini. Tuhan, jikalau kami melakukan hal yang tidak berkenan pada saat kami berikan persembahan ini, kiranya Tuhan sudi mengampuni kami. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Hijau
sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan kembali dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Kami siap menjadi keluarga yang setia dan saling menopang. Terpujilah Allah Kini dan selama-lamanya. Kita akan mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih persahabatan dalam damai sejahtera. So